Perkenalkan, nama saya Agus Effendi. Saya berasal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya mahasiswa IAIN Palangkaraya, studi Guru Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan mewawancarai tentang pengetahuan fikih muamalah. Langsung saja kita cus. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Permisi Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin wawancara. Apakah ada waktunya? Bisa. Oke, saya boleh duduk Bang? Silakan. Jadi begini Kak, saya ada tugas wawancara, tugas fikih muamalah, menanyakan 10 soal tentang fikih muamalah. Apakah Kakak bersedia? Insya Allah bersedia. Baik. Soal yang pertama, jadi begini. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih uqabah. Fikih muamalah. Oh, ya baik. Soal yang selanjutnya. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Cobaan bagi manusia. Oh ya, baik. Soal selanjutnya yang ketiga, kesempatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. Akad. Akad, oh ya. Soal yang keempat, sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Goror, B. Jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Saling ridho. Saling ridho, ya. Soal yang kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijaroh, C. Al-bai, D. Perdagangan. Skip. Skip, ya. Soal selanjutnya yang ketujuh, qiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Qiyar syarat, B. Qiyar majelis, C. Qiyar aib, D. Qiyar ru'yah. Khiyar majelis. Oke. Selanjutnya soal yang ke-8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. Skip. Skip. Oke. Soal yang ke-9. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjam uang sejumlah Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika membelikan atau dikembalikan sejumlah Rp150.000 disebut dengan riba A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiah, D. Riba qard. Riba qard. Oke, selanjutnya soal yang ke-10 atau soal yang terakhir. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bai, C. Ijarah, D. qard. Skip. Skip. Baik, terima kasih Kakak telah berpartisipasi dalam waktu ini. Saya mohon maaf jika ada salah. Baik, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya Bang? Bisa? Bisa. Apakah Abang sibuk? Enggak juga sih. Oh ya. Saya ada tugas fikih muamalah, menanyakan 10 soal tentang fikih muamalah. Apakah Abang bersedia? Ya. Oke. Sebelumnya saya boleh tahu nama Kakak? Nama saya Bagas. Bagas. Oh ya. Baik. Saya boleh duduk Bang? Oh, silakan. Oke.
Baik, saya mulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah: A. Perhiasan kehidupan dunia. B. Cobaan bagi manusia. C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. D. Bekal mencari dan mengembang ilmu. Skip. Skip, oke. Soal yang kedua. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari: A. Kontrak. B. Akad. C. Iltizam. D. Wan prestasi. Akad. Akad. Ya. Soal yang ketiga. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali: A. Goror. B. Al-jahalah. C. Saling ridho. D. Kemudaratan. Saling ridho. Saling ridho. Ya. Soal yang keempat. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah: A. At-tabaru. B. Al-tijarah. C. Al-bai. D. Perdagangan. Al-tabaru. At-tabaru. Ya. Oke. Soal yang selanjutnya. Yang kelima. Qiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut: A. Qiyar syarat. B. Qiyar majelis. C. Qiyar aib. D. Qiyar ru'yah. Qiyar majelis. Qiyar majelis. Ya. Oke. Yang soal ke-6. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali: A. Emas. B. Perak. C. Gandum. D. Motor. Gandum. Gandum. Ya, gandum. Soal yang ke-7. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang sejumlah Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan sejumlah Rp 150.000 disebut dengan riba: A. Riba fadl. B. Riba jahiliyah. C. Riba nasiah. D. Riba qor. Riba. Skip. Skip. Ya. Oke, soal yang ke-8. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari: A. Ariyah. B. Al-bai. C. Ijarah. D. Qor. Ariyah. Ya. Soal yang ke-9. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan penggantian merupakan pengertian dari: A. Ariyah. B. Qor. C. Al-bai. D. Ijarah. Ijarah. Soal yang terakhir atau yang ke-10. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali: A. Mudarabah. B. Syirkah. C. Mujaraah. D. Murabahah. Skip. Ya, terima kasih atas waktunya kakak bersedia diwawancari oleh saya, dan salah hilap mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.